nama saya Fadil Munfis Sabit. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Prampasa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Karamdani. Perkenalkan, nama saya Aditya Nur Hafid Ramdan. Perkenalkan, nama saya Fahmi Fadilah. Perkenalkan, nama saya Neng Eva. Perkenalkan, nama saya Suci Septia. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pendidikan Inklusif dalam pendidikan jasmani. Tunggu ya. Baik, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusif dalam pendidikan jasmani. Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang menjamin akses pendidikan bagi semua siswa. Dalam konteks pendidikan jasmani, ini berarti mengakomodasi kebutuhan setiap peserta didik. Artikel ini akan membahas konsep, tantangan, dan praktik terbaik pendidikan inklusif. Ada 3 konsep dasar pendidikan inklusif. Yang pertama ada kesetaraan. Setiap siswa memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas. Yang kedua ada partisipasi, mendorong partisipasi aktif semua siswa dalam kegiatan pembelajaran, fokus pada kemampuan bukan keterbatasan. Yang terakhir ada individualisasi, menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan individu siswa, mengakui keunikan setiap peserta didik. Materi yang kedua ada prinsip pendidikan inklusif dalam pendidikan jasmani. Yang kesatu ada adaptasi aktivitas, yaitu memodifikasi kegiatan olahraga agar dapat diikuti oleh semua siswa. Yang kedua ada lingkungan yang mendukung, menciptakan atmosfer yang aman dan inklusif, mendorong kerjasama dan saling menghargai antar siswa. Yang ketiga ada penilaian fleksibel, yaitu menggunakan berbagai metode penilaian yang sesuai dengan kemampuan siswa, fokus pada perkembangan individual. Terus yang keempat ada tantangan dalam implementasi pendidikan inklusif. Yang satu ada keterbatasan sumber daya, kurangnya peralatan khusus dan fasilitas yang mendukung. Yang kedua, kurangnya pelatihan guru. Guru sering kekurangan pengetahuan tentang pendidikan inklusif. Yang ketiga, yaitu sikap dan persepsi, stigma dan prasangka terhadap siswa, kebutuhan khusus, resistensi terhadap perubahan dalam metode pengajaran. Selanjutnya ada strategi mengatasi tantangan. Strategi mengatasi tantangan terdiri dari 3 poin. Poin yang pertama adalah pengembangan profesional, yaitu mengadakan pelatihan berkala untuk guru pendidikan jasmani, mendorong kolaborasi antar guru untuk berbagi pengetahuan. Terus yang kedua ada adaptasi kurikulum, menyesuaikan kurikulum agar lebih fleksibel dan inklusif, mengembangkan rencana pembelajaran individual untuk siswa berkebutuhan khusus. Yang ketiga ada kemitraan sekolah masyarakat, melibatkan orang tua dan komunitas dalam program inklusif, mencari dukungan dari organisasi disabilitas lokal. Terus yang selanjutnya ada metode pengajaran inklusif dalam pendidikan jasmani. Yang pertama pembelajaran kooperatif, yaitu menggunakan aktivitas kelompok yang melibatkan siswa dengan berbagai kemampuan. Terus ada diferensiasi instruksi, menyesuaikan instruksi berdasarkan kemampuan individu. Selanjutnya ada teknologi asistif, yaitu memanfaatkan teknologi untuk membantu siswa berkebutuhan khusus. Evaluasi dari penilaian dalam pendidikan jasmani inklusif. Metode penilaian, portofolio, observasi, penilaian diri, deskripsi, kumpulan karya, dan pencapaian siswa langsung terhadap kinerja siswa. Siswa mengevaluasi kemajuan mereka sendiri. Manfaat penilaian perkembangan jangka panjang, menilai keterampilan dan konteks nyata, meningkatkan kesadaran diri dan motivasi. Contoh praktik terbaik program olahraga adaptif: bola basket, kursi roda, 2 voli duduk, 3 renang terapi. Terima kasih. Menciptakan lingkungan inklusif di luar kelas. Yang kesatu, taman bermain inklusif, merancang area bermain yang dapat diakses oleh semua siswa. Terus yang kedua, klub olahraga inklusif, membentuk klub yang menerima siswa dengan berbagai kemampuan. Terus yang ketiga, program mentor sebaya, yaitu mendorong pemahaman dan empati antara
siswa. Terus materi selanjutnya yaitu masa depan pendidikan jasmani inklusif. Yang ke-1 ada teknologi virtual reality, yaitu memungkinkan siswa untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang sulit dilakukan secara fisik. Terus yang kedua teknologi wearable, membantu pemantauan dan penyesuaian aktivitas secara real time. Terus yang ketiga peralatan adaptif berbasis AI, menyesuaikan secara otomatis dengan kebutuhan individu siswa, memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam berbagai olahraga. Terima kasih. Dan kami di sini akan menjelaskan materi tentang pendidikan jasmani dalam berbagai budaya. Landasan kultural dalam pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani memiliki akar budaya yang kuat, kesenian dan permainan tradisional di Indonesia memiliki nilai luhur yang dapat diintegrasikan dalam pendidikan jasmani modern. Selanjutnya definisi pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah proses belajar mengajar yang melibatkan gerakan tubuh secara terstruktur. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan fisik, kognitif, afektif, dan sosial siswa melalui kegiatan olahraga, permainan, dan tarian. Ada gerakan tubuh. Pendidikan jasmani menunjukkan pada pengembangan kemampuan motorik dan kondisi gerak. Yang kedua, pengembangan. Pendidikan jasmani tidak hanya tentang fisik, tetapi juga mengembangkan aspek kognitif dan sosial siswa. Yang terakhir, aktivitas. Kegiatan olahraga, permainan, dan tarian merupakan media pembelajaran yang menyenangkan dan efektif. Selanjutnya, budaya Indonesia dan pendidikan jasmani. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, termasuk berbagai macam permainan seperti tarian dan seni bela diri tradisional. Nilai-nilai luhur yang ada di Indonesia dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan jasmani untuk memperkaya dan memperkuat kualitas pendidikan. Ada permainan tradisional, contohnya engklek, gangsing, kelereng. Dalam tarian tradisional ada tari jaipong, tari sama, dan tari pendet. Yang ketiga ada seni bela diri tradisional, ada pencaksilat, kunto, dan tarung derajat. Selanjutnya nilai-nilai luhur dalam budaya tradisional. Budaya tradisional Indonesia dengan kekayaan nilai-nilai luhur yang dapat diterapkan dalam pendidikan jasmani. Nilai-nilai seperti sportivitas, kerjasama, disiplin, dan saling menghormati diintegrasikan ke dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Yang pertama, sportivitas. Menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada. Menghargai lawan dan bermain dengan jujur. Yang kedua, kerjasama. Bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama dan saling membantu dan menghargai kontribusi setiap anggota. Yang ketiga, disiplin. Mematuhi aturan, datang tepat waktu, dan bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Yang keempat, saling menghormati, menghargai perbedaan, menghormati lawan, guru, dan teman, dan menjaga etika. Nah, ada juga peran guru dalam melestarikan budaya, yaitu menjadi contoh, mengembangkan materi pembelajaran, mengintegrasikan kearifan lokal. Di sini sudah jelas peran guru itu seperti apa dan harus bagaimana. Nah, di sini ada implementasi nilai budaya dalam pendidikan jasmani. Nah, di sini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti permainan tradisional, tarian tradisional, seni bela diri tradisional. Contoh dari permainan tradisional, enggrang, gasing, terus bisa kelereng dan sebagainya. Jadi permainan waktu kita kecil dan sekarang itu rata-rata permainannya di gadget. Nah, terus ada tarian tradisional. Jadi tradisional ini contohnya jaipongan, terus tari saman, tari-tari daerah, dan ini daerahnya tertentu. Terus ada seni bela diri tradisional, yaitu seperti pencaksilat, taekwondo, tarung derajat. Ada juga integrasi kearifan lokal dalam kurikulum. Materi pembelajaran, ada metode pembelajaran, ada
ada penilaian. Pastinya